يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وعلان، خائف إنك غضبان. لا تخايب رجي تحت بابك لاجي، لم يزل في الداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله. بالنبيين الجام من أبينا آدم، وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. بأهل تربه بشار والفقيه المجهار، وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي، جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب، وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. الحبيب المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران.
والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, pecinta majlis ta'lim, pengunjung taman-taman surga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Hingga saat ini kita tetap dan terus merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa lanjut menjalankan tugas-tugas perintah ibadah dari Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadir kembali pengajian rutin sebagaimana biasa, belajar, menimbah ilmu. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan kesemuanya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan sehat walafiat. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Huda Kampung Mandar rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memanggil hamba-hambanya,
dalam hadis qudsi yang cukup panjang. Di antaranya Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua, ja'i'un, adalah hamba-hambaku, makhluk-makhlukku yang ja'i'. Ja'i' itu artinya lapar. Kalian wahai hambaku adalah makhluk yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang atau makhluk-makhluk yang aku beri makan kepada mereka. Fastat'imuni, oleh karena itu mintalah kepada aku al-it'am, makanan. Ut'imkum, maka aku akan memberikan makan, akan memudahkan kepada kalian untuk memperoleh makan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menyadarkan kepada kita, manusia itu seluruhnya abidun la milka lahum fil haqiqah. Zahir batin kita ini, jiwa dan raga kita ini bukan miliknya kita. Kita ini tidak punya hak kepemilikan apapun atas tubuh kita, ini tidak ada. Secara hakikat semuanya ini adalah miliknya Allah. Makanya kan ketika kita mendengarkan ada informasi orang yang wafat, meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji'. Apa itu? Kalimat inna lillah. Kita ini miliknya Allah. Semua ngeman-ngeman, semua kepingin masih hidup di dunia, keluarga, saudara. Ya tapi gimana? Ini miliknya Allah. Tidak ada, kita ini berhak apa pada badan kita? Ataupun yang lainnya. Di rumah ada tempat tinggal, punya kendaraan, atau yang mungkin sampai punya kebun, punya tanah kapling, ataupun yang lain. Hukum negara, suratnya tertulis itu milik kita, kan gitu ya. Itu kalau bahasa kantornya sekedar formalitas saja. Secara formal ya tertulis milik Habib Bagir Ba'bud, rumah, kendaraan di BBKB itu Pak, mobil, sepeda motor, tulisannya begitu. Tapi hakikatnya itu semua miliknya siapa? Allah. Kalau sampean masih ingat dulu ceramah dari dai sejuta umat, siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu kan di zamannya viral beliau, dia Masya Allah, Allah yarhamu. Kita ini kalau sama urusan dunia, ya kan kita tahu ini semua hanya titipan, bukan milik kita secara hakikat, dari Allah semuanya, kembali kepada Allah. Maka jadilah orang seperti tukang parkir. Ya, tukang parkir depannya minimarket itu. Wah, sepeda motor tuh merek macam-macam. Vario, NMAX, PCX.
Wah, macam-macam sudah. Cuma tidak ada ceritanya terus tukang parkir itu merasa berbangga diri, delok nek sepedaku akeh. Kau njaluk merek apa? Ono kabeh. Tidak ada cerita orang tukang parkir itu, tidak ada begitu. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan miliknya dia. Parkir aja sebentar, paling orangnya belanja, beli-beli, selesai, pulang. Jadi ketika dapat dia tidak terlalu, ketika banyak sepeda, mobil, kendaraan parkir, dia tidak merasa itu miliknya dia, sehingga sampai senang setengah mati, tidak. Kalau toh tidak ada, artinya sudah jalan lagi sepedanya, mobilnya, ya ndak, dia merasa ndak kehilangan. Aduh, eman-eman sepeda motornya aku PCX, NMAX, Supra, Vario hilang, mobil juga sudah hilang. Ndak ada. Karena dia tahu itu bukan miliknya dia. Kan begitu ya? Jadi konsep seperti itu kalau andai kata dipakai dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, insya Allah jiwa ini lebih tenang. Ya, jiwa ini lebih tenang. Nanti sampean sudah punya apa begini, ada cobaan hilang, aduh, berarti selama ini cuma parkir di rumah itu yo. Berarti selama ini cuma parkir di ATM, di saldo, kok moro-moro hilang. Jadi ya setidaknya bisa ngobati lah. Ya, berlarut-larut sampai bingung, nangis, geru-geru, kemudian nanti sampai stres, serepet, edan, kan sudah tahu itu miliknya Allah. Iya. Wa khazainur rizki biyadi subhanahu wa ta'ala, dan gudang-gudang penyimpanan rizki itu semua dalam kendalinya Allah. Faman la yud'imuhu bifadlih, siapa-siapa di antara makhluk-makhluknya Allah, Allah tidak kasih rizki, tidak kasih makan kepada dia, maka dia akan dalam keadaan lapar sudah. Pasti sudah. Jadi Allah itu memberikan rizki kepada hambanya, itu bagian dari fadlullah. Apa fadlullah? Kemurahannya Allah, maha murahnya Allah. Tapi ketika ada hambanya mungkin itu susah, repot, tidak ada makan, itu Allah kasih kepada dia atas dasar keadilannya Allah. Ya. Jadi perhatikan ini ya. Kita ini bisa punya ini, punya itu, beli ini, beli itu, sadaro. Itu semua semata-mata anugerah yang Allah kasih. Jangan mengklaim itu hasilnya saya, itu ison biyen megawe, itu duitnya saya, itu capeknya saya. Kamu bisa capek, bisa kerja, tenaga, badan, pikiran, siapa yang ngasih? Allah. Loh, kok mengklaim miliknya saya itu dari mana? Jadi kita punya macam-macam ini dikasih nikmat sama Allah semata-mata pemberian fadlullah. Makanya kan ada tulisan hada min fadli Rabbi, ini atas kemurahannya Allah yang Allah berikan kepada aku. Kalau toh andai kata ada hambanya yang susah, yang repot, masalah terus datang kepada dia, bukan karena Allah zalim, enggak, Allah tidak zalim, itu maha adilnya Allah. Allah maha adil. Emang diatur sama Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Jadi jangan sampai nanti punya pikiran, kenapa Bib ya, Allah itu kok ndak bikin semua makhluk ini kaya semuanya, terus yang zakat ini disetorkan ke siapa? Terus andai kata mau sodakoh, sodakohnya kepada siapa? Terus nanti pahala sabar, sabarnya untuk siapa?
Jadi itu Allah ngatur sudah, itu atas dasar keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Id laisa alaihi it'amu ahadin, karena tidak mungkin siapapun itu makhluk dapat memberikan makan untuk dirinya sendiri kalau tidak ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah tiap-tiap makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali pasti rizkinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini sebagai obat untuk kita nih, hidup di dunia. Urusan apa, punya keinginan apa, hajat apa, ditawari sama Allah, minta sama aku, minta sama aku. Saluni, mintalah kepada aku, dikasih sama Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah, zat yang maha selalu memberikan rizki. Ya, bukan pernah satu kali, enggak. Kadang-kadang kita nih nganggep makhluknya Allah yang pernah nolong kita satu kali toh. Mungkin dulu pernah ada masalah, Ustaz. Dulu saya pas repot-repotnya, Ustaz, ndak ada yang nolong saya, ndak ada yang bantu saya. Ada satu orang, masya Allah, orangnya baik. Saya dibantu, dikasih, ditolong. Saya ndak bisa ngelupakan jasa baiknya dia, ndak bisa sudah. Itu dikenang terus, itu dieling-eling sampai dia mati, diinget-inget. Lah, sampai ndak sadar dah, tiap detik dikasih rizki sama Allah, ndak sadar dah. Satu orang pernah nolong sudah, masya Allah wis, diingat-ingat jasa kebaikannya sampai bertahun-tahun, sampai dia tua, sampai dia mati. Allah itu ngasih kita mulai dari kandungan ibu, merocot, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, tua renta sampai mati, terus tidak pernah perai, rizki terus dikasih. Terus tidak sadar dia, tak tahu dalam kondisi bagaimana Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Di dalam zikir yang biasanya dibaca pas ba'da sholat itu, mungkin sebagian ada yang ngapal. Yang mana Ustaz? Itu Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi min kal jadd. Itu doa, kalau kita tahu artinya enak. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menghalangi, mencegah, lima mana'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat menghalang-halangi Allah, mencegah Allah kalau Allah mau ngasih. Ada musuh, ada orang nyaingi, ada orang hasud, ada orang tidak suka. Kalau Allah bilang dapat, dikasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa? Ustadz, itu orang tidak suka sama saya, itu benci sama saya dimusuhi. Kalau Allah bilang dapat kau bagiannya, dapat. Tak usah bingung sama orang di luar. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak mungkin siapapun itu dapat memberikan rezeki kepada kita kalau Allah bilang tidak dapat. Ditulis sama Allah tidak dapat, bukan bagiannya. Walaupun saudara, tonggo, teman ngomong mau ngasih, ngomong mau nyumbang, ngomong mau datang, Allah bilang tidak dapat, tidak dapat. Jadi
Doa itu kalau kita pahami artinya enak, lego hati, jembar. Ini ya, jadi urusan apapun saja, kenikmatan apapun, hajat apapun, ya sudahlah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Allah itu bisa saja memberikan rezeki kepada hambanya tanpa ada penyebab yang bisa kita tahu caranya gimana. Ya, Allah itu bisa saja memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan cara yang kita tidak paham gimana ini, tidak tahu sudah. Kadang-kadang kita nih bingung sama teknis. Ustaz, ya wis aku minta sama Allah munajat, tapi nanti caranya gimana? Caranya gimana itu urusannya Allah. Itu Allah sudah. Allah kan tinggal menggerakkan, mungkin atasannya, bosnya dia, digerakkan hatinya sebentar saja, bisa saja langsung dimudahkan sama Allah. Bingung keliling-keliling bawa barang, nawarkan, orang sini nolak, situ nolak, satu orang lewat dibuka sama Allah hatinya, langsung diborong, mau ngomong apa? Jadi jangan bingung sama teknis, sudah jalan wis. Sambil minta pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung caranya gimana? Nanti kalau doa tok, minta tok, tapi tidak, oh sudahlah. Yang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih disebutkan nih di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Khalilullah. Nabi Musa itu kemana-kemana bawa tongkat, ya, punya tongkat Nabi Musa itu. Ya termasuk ketika Nabi Musa itu mau nyebrang lautan, diuber sama Fir'aun itu, mau nyebrang lautan, Allah perintahkan Musa itu pentungan itu, pukul itu laut itu. Ketika dipukul, laut itu terbelah, bukan 1, 12. Membentuk jalan 12 lorong-lorong, jalan-jalan untuk umatnya supaya cepat lari, aman dari kejarannya Fir'aun. 12. Ini kalau sampai sekarang pentung ini masih ada nih, enak nih ya. Sampai ke Bali ndak usah ngenteni kapal feri wis ya. Pentung no sebentar ke laut, wah enak wis. Tapi ini tongkatnya kelasnya Nabi Musa. Nah, suatu saat Nabi Musa ini kan bawa tongkat, diperintahkan sama Allah untuk mukul, mentung. Apa yang dipukul? Yang dipukul itu sokhrotan bi'asoh. Yang dipukul itu batu. Sokhroh itu batu besar. Allah perintahkan Musa pentungan itu, batu pentungan Musa. Fansyaqqat, ketika habis dipukul, dipentung, pecah, tapi tidak hancur. Ternyata ada batu lagi yang kedua, Ketika ada batu yang kedua, Allah perintahkan Musa pentungan lagi batu yang kedua, dipentung lagi, tuar, hancur, ada batu yang ketiga. Jadi kayak kado surprise itu Pak ya, dibuka ada kadonya lagi, dibuka ada kadonya lagi, tapi ini batu. Artinya ya sampean tahu sendirilah ya, namanya batu kan atos, berlapis-lapis sampai 3 lapis batu. Ketika batu yang ketiga dipentung, dipukul, ternyata di tengah-tengahnya itu ada ulat cacing. Keluar ulat, wa fi famiha syai'un, ternyata di mulutnya sedang mengunyah makanan. Ya jadi majral ghada, sedang mengunyah makanan untuk masuk ke dalam perutnya. Coba kita pikir ya, namanya ulet itu Pak,
kan makhluk yang lemah, ya kan? Lemah, kecil. Coba kita mikir, gimana caranya bisa tembus batu 3 lapis batu, caranya gimana? Terus sampai mau ngomong, siapa tahu uletnya mbak bor, dibor dulu batunya. Ya kartun gitu Pak ya. Ini kan urusan teknis kan, teknisin. Gimana caranya ulet yang lemah kecil bisa nembus batu yang berlapis-lapis, dan yang lebih hebat sedang makan. Dari mana dia bawa makan, dapat dari mana? Kan tidak nutut ya, akalnya tidak nutut. Begitulah caranya Allah mengirimkan rezeki kepada hambanya. Sampai ndak usah bingung gimana caranya Allah itu nanti supaya saya duitnya. Tak usah bingung itu. Sudah kau kerja cari rezeki yang halal, doa, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Nanti Allah sendiri yang ngatur wis. Gampang itu, gampang sekali. Ini ya, bagaimana pentingnya kita ini mantap di dalam meminta urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah ndak usah malu. Habib Ustaz, nanti masa urusan rezeki saya minta nyebut kepada Allah, disebutkan minta ini. Ndak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Tidak apa-apa. Kata para alim ulama, dari hadis ini sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu senang. Allah itu senang, gembira kalau andai kata hamba-hambanya itu meminta kepada Allah urusan dunia dan akhirat. Urusan makan, urusan minum, urusan pakaian, Allah senang, tidak apa-apa. Ustadz, biasanya kan imam-imam itu kalau habis sholat doanya untuk urusan akhirat semua Ustadz. Robbana, hablana, Allahumma ighfir lana, urusan dosa dan seterusnya. Apa ndak boleh tak minta urusan duit, kepeng, makan, minum, pakaian? Tak boleh. Boleh. Dan Allah senang kok. Mau Allah. Apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Tiap-tiap di antara kalian ini kalau punya hajat minta sama Allah. Minta sama Allah semuanya. Hatta syi'sa na'lih idza in qata'ah, bahkan sampai urusan talinya sandal kalau pedot. Kemarin punya sandal, kan ada talinya tuh, pedot. Minta sama Allah. Ya Allah, tali sandal pedot ya Allah, minta rezekinya ya Allah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Padahal harganya talinya sandal nih berapa sih? Artinya urusan yang remeh ya. Urusan remeh. Tapi minta sama Allah, apalagi urusan yang lebih berat, tempat tinggal, beras, tagihan-tagihan, bayar ini, bayar itu, minta, oh tak apa-apa. Allah tuh rizkinya, gudangnya itu, waduh, kalau diambil sama kita ini ndak berkurang setetik pun, ndak ada kurang sama sekali sudah. Hanya saja kadang-kadang manusia yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Temenan tak? Iya tak? Indiane. Kau ndak minta dikasih sama Allah, masih kurang yakin. Hah? Kan iya kan? Kita lo ndak minta dikasih sama Allah, masih kurang yakin tak? Kadang-kadang kita nih kalau punya temen yang orangnya royal, sering ngasih-ngasih, mungkin suatu saat ada masalah, sampean setidaknya punya cageran. Ya saya Ustadz, kalau apa-apa itu bingung, ya untung masih punya temen.
orangnya baik. Kapan-kapan saya perlu dia itu siap. Oh, orangnya gini, Masya Allah. Dan betul ketika kejadian ada masalah, telepon, Mas, aku ada masalah ya, butuh duit sakmene ya. Iso kirim nomor rekening wis piro tak kirim. Artinya kan ketika punya cagran begini agak tenang begitu ya, agak tenang hati ini. Loh, kita ini tidak sadar tahu, kita punya sandaran cagran yang lebih hebat ketimbang temen yang soge, juragan yang kaya. Siapa? Allah Subhanahu. Cuma kita tidak yakin, kurang mantep kadang-kadang ini. Makanya di zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ada ahli maksiat taubat datang kepada Imam Abu Hanifah, datang kepada beliau, bilang, wahai Imam, saya datang ke dalam jenengan ini, pertama silaturahmi, yang kedua saya ini taubat, saya ini dulu ahli maksiat, saya mau taubat, tolong doakan, mudah-mudahan saya ini diampuni sama Allah, dan juga ya nasihati saya biar tidak balik lagi kayak dulu. Oh, nggih, insyaallah. Terus kok Imam Abu Hanifah ini tanya, Pak, mohon maaf, sampean ini dulunya itu rusaknya apa? Pernah ngelakukan dosa apa? Kok sampai serius datang ke rumah minta doa dan seterusnya? Begini Imam, Syekh, Pak Yai, saya ini dulunya itu maling. Oh, maling ya? Iya. Maling apa? Maling kain kafan. Hah? Yang dicolong nih kain kafan, Pak. Biasanya kan ada maling sepeda motor, begal motor, ada maling HP, maling emas, ada maling duitnya rakyat. Ya. Ini maling kain kafan. Jadi kalau andai kata ada kuburan anyar, fresh, hati-hati. Itu malamnya diparani sama dia. Kuburan itu kok masih anyar kan, masih empuk ya, belum padat kan, enak itu, ngeduknya enak itu. Nanti sampai ditarik, diambil kain kafannya, pulang cuci, jual lagi. Jadi kerjanya dia gitu. Terus si mantan maling ini ngomong, wahai Imam, Pak Yai, Ustadz, saya ini sudah bolak-balik banyak wis nyolong kain kafan. Cuma saya mau tanya, apa dari sekian banyak jenazah mayit-mayit yang saya colong kain kafannya, itu banyak sekali yang tidak menghadap kiblat, justru malah membelakangi kiblat. Yang ngadep kiblat mungkin cuma beberapa, 2-3 orang tok. Yang lainnya banyak yang menghadap, kalau sekarang di Indonesia, ke timur, dan ngadep ke barat. Oh, sampai lihat itu? Iya. Orang ini tanya, Imam, kira-kira apa dosanya orang-orang itu kok sampai di kuburannya berubah? Padahal waktu masuk jenazah ada kiblat, miring no, kan gitu ya, ganjil toh, diganjil kan gitu ya, biar no ngadep ke kiblat gitu Pak. Tapi ketika dibongkar lo kok malah membelakangi. Apa kata beliau? Itu penyebabnya karena banyak manusia tidak yakin dengan jaminannya Allah, meragukan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yakin sama Allah. Hati-hati makanya ya, hati-hati. Jangan sampai muncul perasaan, kok gini Allah sama aku nih. Aku ini padahal ya sholat ya, tapi kok gede Gusti Allah. Hati-hati,
wayahe mlebu kuburan balik dhewek nggo, ngadep ngetan moro-moro geser dhewek. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga dikatakan di sini penjelasan dari para alim ulama yang mereka itu tawakalnya luar biasa. Tawakalnya luar biasa. Bagaimana? Disebutkan oleh seorang ulama, Abu Yazid. Ada namanya seseorang ulama Abu Yazid. Kalau tidak keliru, Abu Yazid Al-Bustami, dari daerah Baghdad, Irak sana. Memang di Baghdad itu zaman dulu itu banyak wali-walinya Allah ya. Di Irak itu. Ya termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dari Baghdad, dari Irak. Nah, di antaranya juga ada namanya Abu Yazid. Satu hari Abu Yazid ini sholat di belakangnya imam. Jadi di antara masjid-masjid kota Baghdad itu beliau masuk sholat di belakangnya imam rawatib ketika itu. Sholat kayak biasa itu sudah sholat. Falamma sallamal imam, ketika sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa beres. Kok imam ini tanya sama nyeletuk gitu, nyeletuk. Kurang enak pertanyaannya nih, ngomongnya rodok nyenget gitu. Apa kata dia? Ya Aba Yazid, inni aroka lakas balak famin aina takul. Imam Abu Yazid, saya perhatikan sampean ini ndak kerja, sing megawe riko ya. Terus riko ku mangane tekondi, oleh tekondi riko mangan iki tekondi. Saya perhatikan ndak ada kerjaan apa-apa, pengangguran. Terus makannya dari mana? Nah, apa jawaban beliau? Lihat ya. Kata beliau, isbir, sebentar ya. Tunggu sebentar. Loh, kemana? Hatta uida sholah allati sholaituha khalfak. Saya mau ngulangi sholat yang jamaah sama sampean. Kenapa? Karena sampean itu meragukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prinsip saya ndak boleh sholat di belakang orang yang tidak yakin kepada. Loh, sampai ndak yakin sama Allah kok tanya saya makannya dari mana? Oh ya wes, sebentar saya mau sholat dulu, saya ulangi. Kenapa? Sholat sama sampean saya anggap ndak sah. Sholat di belakang orang yang ternyata dia tadi itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi. Wah, ini luar biasa nih ya. Ini tawakal level-levelnya sudah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ini ya bukan terus tak kerja ya kerja. Ustaz Bib, ya kalau gitu mulai besok wis pray wis. Aku tak mau kerja lagi sudah. Toko-toko, warung-warung tutup wis. Tak usah nyari ikan sudah. Gimana? Tawakal Allah. Ini namanya tawakal yang konyol. Ya, levelnya kita ini tawakalnya tawakal yang harus diimbangi dengan ikhtiar. Ya harus kerja. Nabi itu pernah bilang sama sahabatnya, itu hewannya kau taleno dulu, ikilha, ikat dulu hewannya, baru tawakal. Artinya harus ada usaha dulu. Usaha sambil dibantu doa, minta kelancaran, keberkahan, kemudahan. Lebih daripada itu sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa katanya Allah sudah? Ini temennya buka warung,
temennya kerja ini, kerja itu, dia diem ndak kerja, meneng tok. Sing megawe lek riko kan magi durung, isun iki wis level-level tawakal kelas nabi wis. Wah ini serepet lama-lama nih Pak ya. Berbahaya begini ya. Ya belum kelasnya lain ya. Lain. Itu kelasnya sudah nabi-nabi, wali-wali yang hebat yang mereka ya sudah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul bisa tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa ahila adqiya ulama, nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta kaman satar, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak fala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.